10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan kakak Ina, dengan kakak Erlin, dengan kakak Yesaya, dan ada kakak Yuris di pagi hari ini. Wah, semuanya happy? Happy dong kak. Semuanya happy? Happy dong. Sudah mandi? Sudah dong kak. Sudah siap bersekolah minggu? Sudah siap dong Kalau kak. sudah siap, semuanya berdiri. Kita mengangkat satu pujian yang berkata matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum sambut bahagia di padaku, semua yang mengharap kepada Tuhan. Kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Keadaan berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan Yesus senang sekali bisa melihat adik-adik sudah siap bersekolah minggu, dan kiranya ibadah sekolah minggu kita ini dari awal hingga selesainya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Mas dalam keadaan berdiri, sekali lagi kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang berkata, pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan musik. Puji Tuhan, nyanyikan dengan musik. Sekali lagi. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan musik. Puji Tuhan, nyanyikan dengan musik. Nah, adik-adik, mungkin seminggu yang telah berlalu ini kita ingat-ingat kembali, mungkin kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita marah-marah di rumah, kita berkelahi dengan kakak dengan adik, tidak mau kerjakan tugasnya. Semuanya itu mendukakan hati Tuhan dan juga membuat hati orang tua dan orang-orang sekeliling kita menjadi sedih. Oleh karena itu, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan datang minta ampun sama Tuhan. Nah, semuanya lipat tangan, kita mau berdoa minta ampun sama Tuhan. Kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang mengakui setiap salah dan dosa kami. Baik Tuhan, lewat perkataan kami yang tidak baik, lewat tingkah laku kami juga yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan, kiranya ampuni kami. Terima kasih Tuhan.
Amin. Nah, kita telah datang mengakui dosa kepada Tuhan. Siapapun yang sungguh-sungguh minta ampun dan mengakui dosanya, yakin Tuhan akan memberikan pengampunan bagi kita. Nah, kita sekali lagi memuji Tuhan dengan lagu pujian KASIH. Semuanya tahu? Pasti adik-adik semuanya tahu. Kita berdiri, kita nyanyikan, dan kita gerakkan. Ayo adik-adik di rumah ikuti. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Erlin. Nah, sebelum kita mendengarkan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan dengan baik, boleh mengerti maksud Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Erlin. Berkati kami Tuhan, agar tidak main-main ketika Kakak Erlin menceritakan, memberitakan firman Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kitab Markus. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terambil dari mana tadi? Dari Markus 13 ayat yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-37. Nah, adik-adik, tema pembacaan kita pada minggu Advent kedua ini diberi satu tema, yaitu Dia Datang. Dia Datang. Nah, siapakah yang akan datang itu? Sebelum Kak Erlin kasih tahu siapa yang akan datang itu, mari adik-adik semua dengarkan cerita Kak Erlin ya. Nah, di sebuah rumah ada satu keluarga yang memiliki anak perempuan. Nah, anak perempuan itu bernama Ruth. Nah, saat itu Ruth mendengar berita dari ayahnya. Katanya Tante Sarah akan datang bertamu di rumah Ruth. Tetapi Tante Sarah ini tidak memberitahu bahwa kapan Tante Sarah itu akan datang, waktunya kapan, hari apa. Tante Sarah tidak memberitahunya karena Tante Sarah menunggu waktu yang tepat ketika Tante Sarah tidak sibuk lagi. Nah,
Ruth sangat senang sekali mendengar berita itu bahwa tante kesayangannya akan datang bertamu di rumah si Ruth. Nah, kemudian Ruth pun berjalan ke dapur menghampiri ibunya. Ya, ibunya sedang memasak kue. "Ma, katanya Tante Sarah mau datang di rumah ya?" Jawab Mama Ruth. "Iya nak, Tante Sarah akan datang, tetapi Tante Sarah tidak memberitahu kapan dia akan datang karena Tante Sarah sangat sibuk." "Nah, Mama nanti kalau Tante Sarah datang, Mama masakkan makanan yang enak ya, biar Tante Sarah senang." "Iya nak, tapi Mama mau kamu bantu Mama ya. Jangan lupa kamu membersihkan kamar kamu supaya bersih. Nanti kalau Tante Sarah datang, dia tidur di dalam kamar kamu." "Iya Ma, saya akan membersihkan kamar saya." Nah, kemudian Ruth pun bergegas ke kamarnya, membersihkan kamarnya sampai bersih dan rapi. Sampai bersih dan rapi, dia sangat senang mendengar tantenya akan datang. Nah, tetapi beberapa hari kemudian, Tante Sarah pun tidak kunjung datang. Wah, Tante Sarah masih sibuk, belum ada waktu. Nah, kemudian Ruth pun mulai merasa jengkel. Dia pun mulai merasa marah. Dia mulai tidak sabar lagi. Tante Sarah ini kapan datangnya sih? Sudah lama aku menunggu, tetapi dia tidak datang-datang. Mama, Tante Sarah kapan datangnya? Kemudian mamanya menjawab, "Nak, Tante Sarah akan datang 1 minggu lagi. Katanya Tante Sarah masih sibuk dengan pekerjaannya." Lama sekali. Saya sudah capek menunggu Tante Sarah tidak datang-datang. Akhirnya, karena dia sudah tidak mau lagi menunggu Tante Sarah, Ruth pun memilih untuk keluar bermain. Ya, dia keluar bermain bersama dengan teman-temannya. "Ayo kita main, ayo kita main." Tetapi anak-anak ternyata saat Ruth sedang keluar bermain, tiba-tiba Tante Sarah memiliki waktu untuk datang di rumah si Ruth. Tetapi apa yang terjadi? Saat itu Ruth sedang tidak ada di rumahnya. Kemudian kamarnya pun sudah berantakan. Dia sudah tidak siap lagi menyambut kedatangan tantenya. Nah, tetapi saat itu Tante Sarah hanya datang sebentar karena dia tidak bisa lama-lama karena banyak pekerjaan. Sehingga Tante Sarah saat itu tidak bisa menginap karena banyak pekerjaan. Sehingga Tante Sarah hanya menitip salam kepada mama papa untuk si Ruth. Nah, sepulang ke rumah, Ruth sangat menyesal. Ruth sangat sedih sekali. Karena apa? Dia tidak bisa melihat tante kesayangannya. Seandainya tadi saya tidak keluar bermain, pasti saya bisa bertemu dengan tante. Tapi pada akhirnya saya tidak bisa bertemu karena saya tidak bersiap menunggu tante. Saya tidak setia menunggu kedatangan Tante Sarah. Nah, anak-anak semua, sama seperti Ruth yang kedatangan tamu Tante Sarah. Walaupun Tante Sarah tidak memberitahu bahwa dia akan datang pada hari itu, jam itu, tetapi awalnya si Ruth sangat siap. Dia sudah berjaga-jaga, dia sudah siap menyambut Tante Sarah. Tetapi karena dia sudah bosan, dia sudah tidak sabar lagi, dia sudah tidak setia lagi menunggu kedatangan Tante Sarah, sehingga pada akhirnya dia tidak bisa berjumpa dengan Tante Sarah.
Nah, adik-adik semua, sama dalam kehidupan kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang mengatakan berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga itu apa? Nah, adik-adik, kita mau berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, sama seperti yang dilakukan Ruth tadi, dia bersiap-siap, dia berjaga-jaga menyambut kedatangan tantenya. Dengan cara apa? Dia membersihkan rumahnya, menyiapkan makanan, ya. Nah, sama seperti kita manusia, kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapakah dia yang akan datang? Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan turun ke bumi untuk menjemput kita semua, menjemput Kak Erlin, menjemput Kak Ina, menjemput Kak Yuris, menjemput Kak Yesaya, menjemput adik-adik di rumah, menjemput mama papa, dan semua orang. Tetapi kita tidak tahu kapan waktu itu. Mungkin saja besok, mungkin saja minggu depan, mungkin saja bulan depan, atau mungkin saja tahun depan. Tidak ada yang tahu kapan waktunya Tuhan akan datang menjemput kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus berjaga-jaga. Bagaimana cara kita berjaga-jaga? Yang pertama dengan cara kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan senangi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita membuat hati Tuhan senang. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semua. Kemudian, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Yaitu kita harus rajin berdoa. Berdoanya bukan ketika hanya mau makan saja. Berdoanya bukan hanya mau meminta sesuatu, tetapi anak-anak semua bisa berdoa kapanpun dan dimanapun. Karena dengan berdoa artinya kita sudah berjaga-jaga, kita sudah bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dengan berdoa, adik-adik sudah bisa mendoakan mama papa, adik kakak, teman, saudara, dan semua orang. Ya, karena dengan berdoa berarti kita sudah melakukan kehendak Tuhan Yesus, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Nah, yang ketiga ialah rajin membaca Alkitab. Ya, misalnya ketika kita ikut ibadah online, kita membaca Alkitab, adik-adik juga ikut membaca Alkitab ya. Jangan hanya membaca Alkitab ketika saat ibadah saja. Saat mungkin ikut ada tugas dari sekolah makanya mau membaca Alkitab. Tetapi kalau mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab setiap hari. Ketika kita sudah membaca Alkitab setiap hari, itu artinya kita sudah berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan untuk berjaga-jaga, untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan, yaitu ialah kita harus menjalin hubungan baik dengan semua orang, terlebih menjalin hubungan baik dengan Tuhan Yesus. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan keluarga kita. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman. Kita harus menjalin hubungan baik dengan semua orang, ya, supaya ketika kita sudah menjalin hubungan yang baik dengan semua orang, itu berarti kita sudah siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, untuk itu adik-adik, marilah adik-adik semua bersiap-siap, berjaga-jaga menyambut
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dia akan datang, tetapi kita tidak tahu kapan. Waktu itu tidak ada yang tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Mama papa di rumah, ibu pendeta, kakak-kakak guru, ibu guru di sekolah, dan semua orang tidak ada yang tahu kapan waktu itu, kapan waktu Tuhan akan datang ke dunia. Untuk itu, marilah adik-adik semua bersiap-siap, berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan cara yang pertama tadi apa? Menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian rajin berdoa. Kemudian adik-adik semua rajin membaca Alkitab dan harus menjaga hubungan baik dengan semua orang. Percayalah ketika adik-adik semua sudah melakukan itu, yakinlah pada waktunya nanti adik-adik semua bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati adik-adik di rumah dan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Kita Sorga Bergema. Baik adik-adik, pada saat ini kita akan sama-sama berdoa dalam doa syafaat. Mungkin ada adik-adik yang sedang dalam kelemahan tubuh atau sakit, mari kita dukung dalam doa. Ya, mungkin juga pada minggu-minggu kemarin atau minggu ini ada yang sedang berulang tahun, dan mungkin ada juga yang sedang merencanakan untuk keluar berlibur bersama dengan keluarga. Tetap kita dukung dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas persembahan yang telah kami berikan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya persembahan yang telah kami siapkan di rumah dan akan kami serahkan di gereja boleh digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, mungkin ada adik-adik di rumah yang sedang sakit. Kami tidak tahu siapa saja, siapapun itu Tuhan tolong agar Tuhan boleh sembuhkan dan minggu depan boleh bersama-sama dengan kami untuk bersekolah minggu. Tuhan, mungkin juga Tuhan ada adik-adik yang sedang berulang tahun. Tuhan, terima kasih atas pertambahan usia, terima kasih untuk sukacita Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati siapapun adik-adik yang sedang berulang tahun, berkati sukacita mereka dan lengkapi sukacita mereka bersama dengan orang tua. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat adik-adik yang telah mengikuti semester. Tuhan, kiranya apapun yang telah dikerjakan, kiranya boleh memberikan hasil yang baik kepada adik-adik. Tuhan, bagi kami semua mungkin ada yang akan berencana keluar Timika untuk berlibur, bertemu dengan keluarga di kampung. Apapun Tuhan rencana itu, kiranya Tuhan buka jalan. Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan guru-guru sekolah minggu Tuhan. Tuhan berkati setiap kakak-kakak pengasuh di GKI Immanuel Tuhan. Kiranya senantiasa memberi diri untuk melayani, untuk mengajar anak-anak sekolah minggu.
Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami GKI Immanuel, kiranya terus bertumbuh Tuhan, terus Tuhan juga yang memberkati di dalam setiap pembangunan yang sedang berlangsung. Engkau cukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan Tuhan atas segala bentuk yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan yang memberkati kami selalu. Tuhan berikan kami kesehatan yang baik. Tuhan, atas perencanaan akan dirayakan nanti Tuhan Natal di Jemaat Immanuel, Tuhan berkati setiap panitianya Tuhan, apapun yang dikerjakan dan diusahakan oleh panitia kiranya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, mohon ampun Tuhan jika selama beribadah kami main-main, kami tidak fokus, Tuhan ampuni kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita sebelum kita kembali beraktivitas, kembali bermain dan melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita akhiri ibadah kita mengangkat pujian yang berkata, "Hai mari berhimpun." Adik-adik semua, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Untuk itu semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang akan menyertai adik-adik di rumah bersama dengan keluarga, yang akan menyertai kakak-kakak guru pengasuh mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, terima kasih buat adik-adik di rumah yang boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih buat mama, papa yang boleh mendampingi. Terima kasih buat kakak Erlin yang boleh memberitakan firman Tuhan. Terima kasih kakak Yesaya yang boleh menjadi pemusik pada pagi hari ini. Dan terima kasih buat kakak Yuris yang boleh menjadi liturgis pada pagi hari ini. Terima kasih buat semuanya. Kiranya pelayanannya tidak sampai di sini, tetapi terus memberi diri untuk melayani Tuhan. Dan selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Tetap jaga kesehatan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.